Kalau dikasih tahu saya pikir saya kenal Nagita itu mungkin nggak terlalu akrab, tapi saya tahu bahwa dia mungkin seseorang yang juga peduli dengan temannya ya. Seharusnya sepertinya sudah diingatkan. Tapi mungkin ya namanya orang kalau dia ini berkeras ya kan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Apakah dia ini memang berniat untuk mengikuti kajian atau ingin pansos bersama teman-temannya? Yang mana kalau pansos pun ya nggak apa-apa, sosial media dipergunakan untuk itu. Kayak kalau kita bilang itu abu-abu. Di satu sisi kita sekarang menghujat Wanda Hara, tapi kemarin kita ini baik-baik saja saat Bunda Dorce mengenakan hijab. Ada hal yang lebih berat daripada dipenjara atau ditahan, yaitu halo, saya Sigers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Fashion stylist Wanda Hara yang kemarin ini sempat diluruk oleh netizen karena tampil di acara pengajian Ustadz Hanan Attaqi dengan mengenakan cadar dan dianggap menista agama. Ini baru diketahui ternyata dia bukan pertama kali melakukan hal tersebut. Dan pernah sebelumnya, kalau disinyalir dari foto ini terjadi saat Ramadan. Dan jika terus kemudian ini mengemuka dan dia dilaporkan ke polisi atas perlakuannya, apakah betul jika netizen menyangka dan mengira bahwa tangisan permintaan maafnya kemarin yang nggak ada air matanya itu, ini adalah pura-pura dan ya dia hanya ingin mencari simpati dari netizen, ataukah memang tulus adanya? Dan apakah dia akan berakhir di ruang tahanan nanti? Yuk kita akan bahas menggunakan kartu-kartu ini. Pertanyaan pertama mungkin langsung ke permintaan maaf aja ya. Wanda Hara ini kan memang kemarin sempat viral dan meminta maaf, tapi banyak netizen seolah masih tidak terima. Karena permintaan maaf yang terlihat kurang tulus karena tidak menitihkan air mata, dan juga ternyata kasus ini bukan yang pertama kalinya. Lantas apakah benar permintaan maaf Wanda Hara ini tidak tulus dari dalam hati? Saya lebih melihat bahwa adanya sebuah paksaan dari suatu pihak untuk membuat video ini. Nah, apakah ini temannya atau tidak, tapi saya rasakan bahwa dia akhirnya membuat video itu karena sebuah mungkin saran awalnya, tapi terus kemudian didorong untuk melakukan hal itu tadi. Dan saya merasakan bahwa videonya ini masih kurang meyakinkan. Makanya terus kemudian netizen di sini belum terima. Mungkin karena itu terus menggali lebih dalam, dan saya lihat di akun Lambe Turah baru 6 jam tayang ini sudah 22.000 komentar. Ini sesuatu yang sangat mengagetkan. Dan juga di situ ternyata dia berfoto juga nggak sendiri, bersama dengan orang-orang ya yang kita duga ya ada di situ gitu. Terutama dari keluarga Raffi Ahmad ya, karena ada JJ juga di situ tadi. Nah, terus kemudian ini menimbulkan sebuah keprihatinan dari masyarakat yang meminta maaf, tapi ternyata itu bukan hanya sekali. Dan juga yang dipertanyakan di sini itu Ustadz Hanan Attaqi juga berfoto juga di situ. Mungkin betul adanya bahwa dia tidak mengetahui saat ini, yang kemarin ini yang terakhir itu adalah Wanda Hara. Tapi mustahil saat terus kemudian dia kemarin itu berfoto, nggak curiga kalau dia adalah sebenarnya seorang laki-laki yang berpakaian seperti seorang wanita. Terlepas dari ketidaktahuan seorang Ustadz Hanan Attaqi, tapi banyak netizen juga justru menyeret circle-circle dari Wanda Hara ini, termasuk salah satunya Nagita Slavina, karena memang hadirnya berbarengan ya, berada di saf yang sama juga. Bilangnya, jadi netizen menuding bahwasanya Nagita ini tidak mengingatkan Wanda Hara untuk datang ke kajian dengan porsi yang tepat. Jadi tidak di saf perempuan kah, ataukah memang dengan pakaian laki-laki kah, atau seperti apa. Hingga beberapa waktu lalu Nagita juga dirujak netizen. Nah, dari kartu Mas Denny Darko sendiri seperti apa melihatnya? Kalau dikasih tahu saya pikir saya kenal Nagita itu mungkin nggak terlalu akrab, tapi saya tahu bahwa dia mungkin seseorang yang juga peduli dengan temannya ya. Seharusnya sepertinya sudah diingatkan. Tapi mungkin ya namanya orang kalau dia ini berkeras ya kan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan kalau ternyata Wanda lebih memilih untuk melakukan, nah kita juga nggak punya hak untuk melarang. Nah, tapi yang disesalkan di sini adalah mengapa Nagita mau berfoto bersama. Yang terus kemudian menimbulkan sebuah, kalau saya kira disayangkan oleh netizen, karena Gigi baru pulang haji di sini. Jadi mungkin Gigi di sini harus lebih berhati-hati, karena apapun tingkah lakunya ini bisa mendatangkan uang, juga bisa menghilangkan sebuah nilai ekonomi terhadap hal-hal yang mungkin saja, misalkan Gigi ternyata di endorse oleh sebuah brand Islami, ini kan jadi sebuah hal yang bisa dikait-kaitkan gitu. Dan kita tahu bahwa netizen di era sekarang ini segala sesuatu kalau dia difotokan bersama, endorse saja itu kan bayar mahal nih.
Nah kalau itu difotokan artinya kan approve by seperti itu. Ya sangat disayangkan adalah kenapa kok mau berfoto. Karena jika ternyata sudah diingatkan batu, ya itu bukan urusan Nagita lagi. Dan saya yakin sebenarnya Nagita mungkin sudah mengingatkan. Tapi bisa saja juga Wandanya di sini kan terus merapat ke Gigi dan akhirnya ya difoto di situ bersama dengan orang-orang yang lain yang pada dasarnya saya juga mencurigai bahwa datang ke acara seperti itu terus kemudian berfoto di situ. Kalau saya lihat dari sisinya si Wanda ya di sini ya. Apakah dia ini memang berniat untuk mengikuti kajian atau ingin pansos bersama teman-temannya? Yang mana kalau pansos pun ya nggak apa-apa. Sosial media dipergunakan untuk itu. Pertemanan juga kadang juga dipergunakan dan selama orang yang mau juga nggak masalah. Tapi perkaranya di sini adalah ini sesuatu yang sensitif berkaitan dengan agama dan kajian di sini itu yang kalau saya kira ini di sesuatu yang sangat viral karena Ustadz Hanan Attaqi yang sedang viral kan. Sangat disayangkan dia tampil di situ mengenakan pakaian bak seorang wanita karena jika memang betul keinginannya adalah untuk belajar agama, ya dia mungkin bisa berpakaian layaknya seorang laki-laki. Ini yang saya sesalkan. Tapi sebenarnya Wandahara sendiri ini kan kalau memang ini bukan kasus pertama dia datang ke sana atau memang motifnya bisa jadi arahnya untuk pansos atau mencari sebuah keterkenalan karena memang circle-nya yang ada di sana. Kira-kira sudah apa ya kalau kita bilang sudah berapa lama Wandahara ini melakukan hal ini? Justru terlihatnya bukan belajar agama, justru mau mencari yang lain kan netizen juga nyebutnya gitu kan. Saya nggak mengenal Wandahara secara langsung tapi beberapa kali saya diundang acara premier film, dia itu lumayan muncul dan memang sengaja mengenakan atau tampil secara menjadi orang-orang itu melihat dia gitu. Dia seorang fashion stylist yang juga bagus, profesional, dan saya melihat bahwa karirnya pun seharusnya ini bisa naik. Tapi sayang sekali, dengan kejadian ini tadi, saya melihat ini bisa jadi sebuah faktor yang akan membuat semuanya berbalik 180 derajat pada dirinya. Saya katakan demikian itu adalah karena dunia entertainment ini sebenarnya sangatlah kalau kita bilang itu abu-abu. Di satu sisi kita sekarang menghujat Wandahara, tapi kemarin kita ini baik-baik saja saat Bunda Dorce mengenakan hijab. Nah sebenarnya ini jadi pertanyaan, apakah hanya karena Wandahara belum menunjukkan kalau dirinya ini adalah seorang transpuan atau masih tetap laki-laki dan orang nggak pakai lama ini mengaitkan dengan Milen Andaru atau Milen Cyrus yang waktu ayahnya meninggal dunia. Ya dia mengenakan pakaian yang ya layaknya ya orang nggak melihat dia sebagai seorang muslimah gitu. Rambutnya diikat, dia mengenakan kemeja, celana, seperti itu. Dia tidak berusaha menampakkan dirinya sebagai seseorang yang bukan kodratnya. Hal seperti ini yang membuat netizen ini bertanya-tanya. Dan ya karena dia tidak melalui sebuah proses yang mungkin dilalui oleh seorang Dorce Gamalama, netizen ini kaget. Sangat disayangkan. Akhirnya sekarang ini sampai harus dilaporkan ke polisi. Yang saya pikir berikutnya adalah ini sepertinya tidak bisa. Ini jenis kasus yang tidak bisa didiamkan saja. Karena kan kebanyakan mencoba untuk mendiamkan dan berharap ini semua itu kayak udah biarkan. Kita tahu kemarin Shahnaz kan juga diam di kasus terakhirnya. Nah harapan saya kalau ternyata kemarin Wandahara ini sempat meminta maaf, mungkin dia bisa minta maaf lagi dan melakukan klarifikasi yang selanjutnya. Tapi dengan adanya laporan itu, akankah laporan ini membuat Wandahara justru mendekam di jeruji tahanan? Kalau jeruji tahanan kayaknya enggak ya, karena pasti akan lebih banyak kalau saya kira itu komplikasinya. Kita ingat waktu Lucinta Luna akhirnya harus mendekam di tahanan pria. Itu juga prosesnya panjang dan juga membuat netizen harus mengkonsumsi berita itu sedemikian lama yang kalau saya kira juga apakah ini terus kemudian membuat seseorang ini tidak melakukan sesuatu yang dia lakukan? Saya pikir ya itu sesuatu yang masih debatable. Tapi yang pasti di sini ada hal yang lebih berat daripada dipenjara atau ditahan, yaitu azab dari netizen ini tadi. Jangan sampai karir yang sudah dibangun sekian lama, profesionalitas yang sudah dilakukan, ini terus kemudian hanya gara-gara foto yang tersebar dan tidak bisa memanage isu. Ini menjadi sebuah bumerang pada karir yang saya lihat sebenarnya ini menuju ke cemerlang oleh si Mas Irwansyah ini tadi. Tapi ada juga yang menyinggung walaupun Nikita sudah berdamai. Beberapa waktu lalu Nikita juga menyinggung tentang Wandahara ini tidak akan bisa dipolisikan menurut Nikita karena dekat dengan circle orang-orang terkenal. Kalau kita ngomong Raffi, ya Raffi dekat sama Pak Prabowo, sama seperti Mas Deddy Corbuzier juga. Dan kedekatan itu pasti juga sebuah kalkulasi yang nggak usah seorang yang mungkin sekolah S1, S2, S3. Semua orang juga tahu ini semua akan aman.
Tapi tetap di sini kita tahu netizen ini pintar. Jangan sampai netizen di sini itu akan menekan Gigi. Ini yang sangat disayangkan. Jadi kalau menurut saya, kembali ke Gigi pun sebaiknya melepaskan afiliasi untuk beberapa waktu. Dan Wandahara harus melakukan klarifikasi. Karena sebenarnya kalau minta maaf secara tulus pun, netizen Indonesia itu pemaaf kok. Dan nggak perlu menggunakan koneksi yang sedemikian besar ini untuk meredam sebuah kasus yang kalau menurut saya sebenarnya bukan artinya meremehkan kasusnya. Tapi ini semua kalau seandainya memang ada permintaan maaf yang tulus, tidak mengulangi ini, dan ya menunjukkan sebuah penyesalan, saya pikir ini akan bisa selesai lebih cepat daripada yang seharusnya. Mas Denny, ini kan juga Wandahara ini sebenarnya selain memang circle-nya itu dekat dengan orang terkenal, Nikita Mirzani juga menyinggung tentang sosok Wandahara yang juga kemungkinan keras kepala di saat sudah, mungkin bukan cuma hanya Gigi yang menegur dia, pasti ada banyak orang yang mencoba menegur dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, Nikita juga di sana dia menyimpulkan bahwasanya Wandahara ini kemungkinan besar sudah sejak lama karena dia berdandan perempuan, namun dia ada sesuatu hal yang lain yang ingin dia dapatkan di pengajian ini selain juga pansos. Mungkin karena emang pengen deket sama orang terkenal lainnya kah, atau mungkin memang dia pengen mencari sesuatu kah? Bahkan Nikita juga mikirnya kayak mau deket-deket sama perempuan di sana kah, atau gimana? Menurut Mas Denny seperti apa? Saya kira lebih ke ingin ikut circle yang sedang di sana itu ya. Dan kalau dari dua foto yang ada di situ kan ada keluarga Raffi dan juga ada istrinya Raffi. Jadi kalau saya kira ya dia mungkin mencoba untuk mendekati kan artis-artis kasta artis tertinggi yang Raffi Ahmad dan Nagita. Saya pikir ya itu tujuannya. Berarti nggak ada arah kecuan, mungkin nyari koneksi orang-orang yang punya uang gitu. Kalau seperti itu jadi sebuah tujuan, saya pikir itu kayak bonus saja ya. Dengan kenal sama Raffi bisa kenal sama yang lainnya. Tapi yang saya lihat itu juga sebuah fenomena bahwa kadang-kadang kita melihat artis ini kayak di foto terus mereka itu arisan bareng, mereka ini pengajian bersama. Saya yang juga hidup di dunia yang sama. Saya ingin katakan bahwa yang kalian lihat itu belum tentu benar. Belum tentu itu seakrab yang seperti di foto. Setelah foto bisa saja mereka akan bilang, "Pak, tadi gelendot-gelendotan seperti itu. Kenapa sih harus tampil satu foto bareng sama kita?" Tapi karena mungkin dia ngerasa nggak enak, artis yang dipansosin ini nggak enak untuk melarang. Jadi kalau saya kira sih di sini kita pun jangan terlalu berapriori pada Nagita Slavina. Bisa saja posisinya di sini sulit. Artinya apa? Bahwa ya kita fokuskan permintaan maafnya ini harus dari Wanda, dan apa yang ingin disampaikan ya silakan. Apakah dia ingin memproklamirkan diri menjadi seorang transpuan, ataukah dia di sini itu nggak sengaja dengan pakaiannya, yang saya pikir kalau nggak sengaja kok sampai 2 kali. Tapi yang pasti permintaan maaf yang kemarin ini saya rasanya masih kurang. Apalagi dengan fakta sekarang dan dengan fakta dia dipolisikan. Harus ada sebuah press conference yang menyatakan apa yang dia rasakan, apa yang ingin disampaikan, dan yang paling penting di masa depan apa yang ingin dilakukan dan tidak dilakukan. Saya kira ini demi menyelamatkan karir dia dan ya menyelamatkan karir teman-teman yang dipansosin ini tadi. Jadi harapan saya kalian tidak buta menjudge seseorang. Kita tunggu penjelasannya. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.